semuanya. Perkenalkan saya Nazia Mutwaina. Saya Usman Jalaluddin. Saya Hina Syabar. Dan saya Salma Fauzia Rahma. Di sini kami kelompok 2 akan menjelaskan mengenai Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Kerajaan yang berdiri pada awal abad ke-16 ini didirikan oleh Raden Patah dan mencapai masa kejayaannya di bawah kepemimpinan Sultan Trenggono. Kerajaan Demak terletak di daerah Demak, Jawa Tengah. Pada awalnya Demak merupakan wilayah kadipaten yang tunduk pada kekuasaan Majapahit. Kerajaan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam di bawah kepemimpinan Raden Patah dengan adanya peran sentral Wali Songo. Periode kepemimpinan Raden Patah adalah fase awal semakin berkembangnya ajaran Islam di Jawa. Adapun kehidupan politik Kerajaan Demak, secara politik, Kerajaan Demak merupakan kekuasaan terbesar di Jawa, mengakhiri dominasi panjang Majapahit dan eksistensi penguasa Sunda yang secara konsisten berdiri sejak abad 6 Masehi. Wilayah seperti Surabaya, Tuban, dan Madiun memiliki adipati-adipati yang cukup berpengaruh. Kerajaan Demak juga pertama kali bersentuhan dengan imperialisme Barat. Berdirinya Demak pada abad ke-16, kemudian dilanjutkan dengan pendudukan Portugis di Malaka. Direbutnya Sunda Kelapa pada tahun 1527 adalah salah satu upaya untuk menguasai seluruh pesisir utara dan menangkal kedatangan Portugis di Jawa. Kehidupan ekonomi Kerajaan Demak yaitu Kerajaan Demak terletak di pesisir utara Jawa, sehingga sumber ekonomi utama masyarakat Demak adalah perdagangan laut. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Demak menguasai pelabuhan utama seperti Surabaya, Madura, Tuban, Semarang, Jepara, Cirebon, dan Sunda Kelapa. Selain itu, kadipaten-kadipaten di pedalaman seperti Madiun, Kediri, Malang, Pati, dan Pajang juga merupakan sumber utama pertanian dan peternakan sebagai komoditas dagang. Kerajaan Demak sempat dipimpin oleh 5 penguasa. Yang pertama adalah Raden Patah. Beliau berkuasa sejak tahun 1500 dan 518 Masehi. Raden Patah merupakan pendiri Kerajaan Demak. Dia adalah putra Raja Majapahit yang telah masuk Islam. Di bawah kepemimpinan Raden Patah, Kesultanan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam dengan peran sentral Wali Songo. Periode ini adalah fase awal semakin berkembangnya ajaran Islam di Jawa. Yang kedua adalah Adipati Unus. Beliau berkuasa sejak tahun 1518 hingga 1521 Masehi. Setelah Raden Patah wafat pada tahun 1518, tahta Demak dilanjutkan oleh putranya Adipati Unus. Sebelum menjadi sultan, Adipati Unus terkenal dengan keberaniannya sebagai panglima perang hingga diberi julukan Pangeran Sabrang Lor. Pada tahun 1521, Adipati Unus memimpin penyerbuan kedua ke Malaka melawan Portugis, hingga beliau gugur dalam pertempuran tersebut, kemudian digantikan dengan Sultan Trenggono sebagai pemimpin ketiga Kesultanan Demak. Yang ketiga adalah Sultan Trenggono. Beliau berkuasa sejak tahun 1521 hingga 1546 Masehi. Sultan Trenggono membawa Kesultanan Demak mencapai periode kejayaannya. Wilayah kekuasaan Demak meluas hingga ke Jawa bagian timur dan barat. Pada 1527, pasukan Islam gabungan dari Demak dan Cirebon dipimpin oleh Fathahillah atas perintah Sultan Trenggono berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Nama Sunda Kelapa kemudian diganti menjadi Jayakarta atau kemenangan yang sempurna. Kelak, Jayakarta berganti nama lagi menjadi Batavia, lalu Jakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia. Saat penyerangan Panarukan, Situbondo yang saat itu dikuasai oleh Kerajaan Blambangan Banyuwangi, pada 1546 terjadi insiden yang membuat Sultan Trenggono terbunuh. Adapun pemimpin keempat dari Kerajaan Demak yaitu Sunan Parawata yang berkuasa dari 1546 hingga 1549 Masehi. Sunan Parawata merupakan putra dari Sultan Trenggono. Suksesi Sunan Parawata berlangsung mendadak akibat kematian ayahnya yang ternyata tidak berlangsung mulus. Kala itu Pangeran Surowiyoto atau Pangeran Sekar berusaha untuk menduduki kekuasaan dengan mengalahkan Sunan Parawata yang merupakan putra sah dari Sultan Trenggono. Sunan Parawata kemudian berhasil membunuh Surowiyoto dan menduduki kekuasaan. Akan tetapi karena insiden tersebut menyebabkan surutnya dukungan terhadap kekuasaannya. Ia kemudian memindahkan pusat kekuasaan Demak ke wilayahnya di Prawoto, Pati, Jawa Tengah. Ia hanya berkuasa selama 1 tahun ketika Arya Penangsang, yaitu putra dari Surowiyoto, melakukan pembunuhan terhadap Sunan Parawata pada tahun 1547.
Adapun pemimpin kelima sekaligus pemimpin terakhir dari Kerajaan Demak yaitu Arya Penangsang yang berkuasa dari 1549 hingga 1554 Masehi. Arya Penangsang menduduki tahta Demak setelah membunuh Sunan Prawata. Ia juga menyingkirkan Pangeran Hadiri atau Kalinyamat yaitu penguasa Jepara yang dianggap berbahaya bagi kekuasaannya. Hal ini menyebabkan tidak senangnya pada Adipati Demak, salah satunya Hadi Wijaya dari Pajang. Hal ini menyebabkan dipindahnya pusat kekuasaan Demak ke Jipang, wilayah kekuasaan Arya Penangsang. Meski begitu, Arya Penangsang berkuasa sampai tahun 1554 ketika Hadi Wijaya dibantu oleh Ki Ageng Pemanahan, Ki Penjawi, dan anaknya Sutawijaya memberontak melawan Demak. Arya Penangsang tewas dan Hadi Wijaya berhasil menduduki tahta dengan memindahkan kekuasaannya ke Pajang, menandai berakhirnya kekuasaan Kerajaan Demak. Pintu Bladak. Pintu Bladak merupakan pintu yang dilengkapi dengan pahatan yang dibuat tahun 1466 oleh Ki Ageng Selo. Dari cerita yang beredar, pintu yang dibuat oleh Ki Ageng Selo dengan petir yang tersambar memakai kekuatan supranatural yang dimilikinya, yang ia tangkap saat di tengah sawah. Masjid Agung Demak. Peninggalan sejarah yang sangat terkenal dari Kerajaan Demak adalah Masjid Agung Demak. Masjid ini terletak di Desa Kauman, Kecamatan Demak Kota, Kabupaten Demak Kota, Jawa Tengah. Makam Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan salah satu dari 9 Sunan Wali Songo yang berdakwah di sekitar wilayah Jawa. Sunan Kalijaga wafat tahun 1520 lalu, dimakamkan di Desa Kadilangu berdekatan dengan kota Demak. Makam Sunan Kalijaga sekarang menjadi situs yang sering didatangi para peziarah dan wisatawan dari berbagai wilayah di tanah air. Banyak masyarakat yang berkunjung bertujuan untuk berziarah dan berdoa. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan ini berdiri sejak tahun 1500 hingga 1564 Masehi. Kerajaan ini juga didirikan oleh Raden Patah dan mencapai puncak kejayaannya pada masa kepemimpinan Sultan Trenggono, hingga akhirnya runtuh karena pemberontakan pada masa kepemimpinan Arya Penangsang. Kerajaan Demak merupakan kerajaan pertama yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa bersamaan dengan adanya Wali Songo. Adapun peninggalan Kerajaan Demak yaitu Pintu Bledek, Masjid Agung Demak, dan Makam Sunan Kalijaga. Sekian video penjelasan dari kami. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.